Audio Jungle. Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Willy Dianeluka dengan NIM 672018-215. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika dari salah satu universitas di Jawa Tengah, yaitu Universitas Kristen Syariah Wacana. Dan pada semester ini, saya mengambil mata kuliah RSNA 3, di mana mata kuliah tersebut, di mana semester ini kami mempelajari tentang bagaimana kita mengoptimasi suatu perangkat router dan bagaimana kita mengamankan router tersebut. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana itu apa itu tunneling dan apa itu tunneling GRE encapsulation. Nah, GRE itu kepanjangan dari GRE itu kepanjangan dari Generic Routing Encapsulation. Apa itu Generic Routing Encapsulation? Menurut beberapa sumber yang saya rangkum dari beberapa website, yaitu dan menurut pengalaman saya juga ya, Generic Routing Encapsulation itu sebuah protokol yang dikembangkan oleh Cisco dari MikroTik juga punya ada, tapi bukan GRE, namanya ada sendiri, yaitu EOIP kalau nggak salah. Jadi ada encapsulation juga, di mana mereka membungkus ya, karena tunnel terowongan. Jadi mereka membungkus suatu jaringan komunikasi, sama juga seperti di Cisco, membungkus suatu jaringan komunikasi dengan suatu protokolnya milik mereka. Yang dalam artian, menurut pengalaman saya itu mereka nanti mengenkripsi jaringan komunikasi antara dua buah perangkat yang dalam pengaplikasiannya, seperti contoh ini, saya akan tampilkan gambar. Di sini ada dua buah router. Di sebelah kiri ada Semarang, yang sebelahnya ada Surabaya. Mereka memiliki jaringan lokal yang berbeda, namun mereka dapat terhubung dengan satu IP public yang sama, dengan cara kita melakukan tunneling itu tadi. Dimana seperti di gambar slide ini, dimana setelah melakukan tunneling, dua perangkat tersebut akan dienkripsi. Dienkripsi menggunakan protokolnya Cisco. Dua router ini akan terenkripsi sehingga komunikasinya lebih aman daripada penyerang. Seperti contohnya ketika penyerang, kalau tidak dienkripsi, seperti ketika kita melakukan pertukaran data antara router satu dengan router yang lain, ketika tidak dilakukan enkripsi tunneling, ya mungkin karena tunneling menurut saya itu, yang saya tangkap, tunneling itu tentang VPN, seperti VPN. Ya karena fungsi VPN seperti tunneling juga sih, menurut saya, pemahaman saya. Jadi ketika dengan tunneling, si attacker, si penyerang tersebut, ketika melakukan scanning seperti menggunakan Wireshark, Nmap, itu mereka tidak akan mendapatkan data-data kita karena di situ akan terenkripsi dengan protokolnya Cisco-nya tadi, yang tunneling GRE. Seperti gambar di ini, jadi kedua routernya mereka udah terenkripsi menggunakan tunneling GRE-nya Cisco, dimana ketika mereka terenkripsi, ketika tunneling ini berjalan, kedua jaringan komunikasi mereka terenkripsi, yang dimana mereka akan mendapatkan satu IP yang sama, seperti IP-nya, IP publik mereka 102.168.25.25.241 maksud saya. Dengan IP tersebut, kedua jaringan tersebut akan terkomunikasi, bisa berkomunikasi
dengan jaringan yang sama. Untuk konfigurasinya sendiri, kata Mas Andika nggak usah ditunjukin, jadi cuma dijelasin menurut pemahaman saya. Untuk konfigurasinya sendiri, yang pertama kita konfigurasinya tentu masing-masing router tersebut kita konfigurasi dengan IP masing-masing. Yang kemudian setiap perangkat tersebut kita buat sebuah tunnelnya. Kita tentukan alamat IP si tunnel tersebut. Kemudian kita buat tunneling di IP yang satunya, di router yang satunya, dan yang satunya juga. Kemudian kita buat tunnel destination untuk memperkenalkan satu tunnel dengan tunnel yang lainnya, agar tunnel yang lainnya dapat berkenalan dan dapat terhubung satu sama lain. Itu tadi tunneling menurut pemahaman saya. Selanjutnya kesan-kesan yang saya dapatkan selama 1 semester ini perkuliahan di masa pandemi ini. Tentunya kesan saya sangat sedih, dimana kita nggak bisa nyoba beberapa perangkat router di lab kampus FTI karena ya mau gimana lagi, karena pandemi jadi susah buat ngakses kampus, susah juga buat praktikum langsung. Jadi cuma bisa praktikum dengan Cisco Packet Tracer-nya aja, sama juga bisa lihat tutorial, tapi ya nggak nyoba langsung sih. Ya itu sedihnya kuliah online maksud saya. Nah, sisi berkesannya dari kakak asdosnya, saya senang karena dia orangnya ramah, baik. Kak Andika, apa lagi ya, pas mengajar tuh nggak tegang. Dia ngajarnya santai, tapi materinya mudah dipahami. Terus di akhir materi, dia kasih video yang dimana kita bisa ngulang-ngulangin lagi materi tersebut, sehingga menurut aku ketika aku lupa, aku bisa lihat videonya lagi dan aku bisa mempelajarinya lebih lagi. Itu sisi lebihnya dari Kak asdosnya. Dari Kak Andikanya, makasih ya Kak Andika udah mau sabar nonton kami dari semester lalu, karena semester lalu aku sempat ngambil mata kuliahnya Kak Andika juga, mata kuliah RSA 2, dan asdosnya dapat Kak Andika. Semoga mungkin kalau ada RSA 4, aku pengen ambil Kak Andika juga kalau ada asdosnya. Apa lagi ya? Oh iya, kalau buat si dosennya sedikit cerita dikit aja ya. Sisi yang gue sedihkan tuh karena mungkin ada beberapa materi yang ibunya tuh nggak ngajar secara langsung. Dia cuma bagiin materi di F-Learn absensi. Nah, padahal kita tuh udah bayar mahal-mahal, tapi kok cuma dikasih PPT, dikasih file-file. Padahal aku tuh pengen ada kayak interaksi langsung, kita bisa sering tanya-tanya. Padahal Pak aku di awal tuh excited banget sama materi di bagian security. Ada security-nya di bagian Cisco. Nah, aku kan tertarik sih tuh. Rencananya nanti kedepannya aku tertarik masuk di dunia cyber security. Nah, makanya di bagian materi security, materi switch security, nah itu aku sangat tertarik banget. Tapi sayangnya gara-gara ibunya cuma bagian beberapa materi dan mic-nya juga mungkin sekali aja, aku jadi kurang bagaimana ya, kurang sharing sama ibunya. Jadi yang tadinya aku berekspektasi kita bisa kayak sharing pengalaman gimana security-nya Cisco ini bagaimana, tapi ya karena ibunya mungkin berhalangan atau sibuk ya, tapi nggak apa juga. Setidaknya di semester ini ibunya udah bertanggung jawab, udah memberikan kita materi, udah membimbing kita selama satu semester ini. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Andika. Sekian dari saya Welid dan Hiluka dengan NIM 672018 215 undur diri. Terima kasih buat satu semester ini, Tuhan Yesus memberkati. Menurut kami gimana?